Yo, balik lagi sama gue di channel Bro19. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin dan juga Foundry ya. Karena di beberapa video yang lalu ya, si Steven Erwanto kalau nggak salah, dia request Foundry teman-teman. Nah, ini jarang banget ya untuk ngebahas Foundry. So kali ini kita bahas Bitcoin dan juga Foundry. Kemarin ada bahas untuk Bitcoin dan juga PP gitu ya. Sebelumnya ada Solana, Neo juga sudah dibahas ya. Yang request Neo ini udah ada Neo di sekitar 3 hari yang lalu. Berikut juga dengan render 4 hari yang lalu nih. Ya, jadi ini video berisikan Bitcoin dan render, kemudian di sini Bitcoin dan Neo, ini Bitcoin dan juga Solana, dan ini Bitcoin dan PP gitu ya. Oke, jadi kita lihat dulu untuk per hari ini ya. Per hari ini market ya masih di situ-situ aja sebenarnya. Belum gimana ya untuk Fear and Greed Index, dan ya overall kita lihat juga altcoinnya ada yang koreksi, ada yang sideways gitu ya. Karena Bitcoin semalam memang sudah adanya pemantulan. Target terdekat kan kemarin tuh di 60.600 lah sampai 61.000. Yes, kita bisa lihat ya, dia bikin tail candle ke atas, EMA21 kemudian reject lagi, masuk lagi teman-teman ya, drop lagi, closing di bawah. Dan pos saat ini ya masih ketekan gitu di sekitar 58.800-an dolar. Dan ya kemarin juga sudah saya sampaikan ya, at least kalau misalkan dia going up, reject dari sini ya berpotensi setidaknya tes lagi nih ke area low sebelumnya di sekitar 58.700 dolar, dan terburuknya ya potensi visit sekitar 55.000 dolar untuk si Bitcoin. Jadi ya bisa terbentuk yang namanya dead cat bounce pattern. Jadi setelah dia drop naik ke golden ratio-nya before dia going up going down lagi gitu ya, bikin yang namanya lower low lower high. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan ya balik lagi kemarin nih, makanya saya bilang area krusial apakah memang dari sini dia mampu break ya untuk retest balik ke 66.000 dolar, atau memang dari sini dia reject lagi untuk drop lebih bawah lagi gitu ya. Jadi kalau sekarang sih possible-nya untuk dia makin turun, tapi mengingat nanti malam masih adanya rilis news event untuk PCE ya nanti malam. Dan ya kita lihat di sini sebelumnya memang adanya indikasi cukup positif ya. Ini pada candle 27 Agustus dan di 28 Agustus ini bikin tail candle cukup panjang di bagian bawahnya. Cuman sayangnya tidak di follow up dengan baik untuk next candle yang closing tadi pagi gitu. Ya ketika memang tadi closingnya bull candle ya mungkin di atas 61.000 dolar itu lebih bagus lagi, tapi sayangnya bull candlenya itu bikin tail candle panjang gitu. Jadi ini jepret bawah kemudian jepret atas, dan ya kita masih menunggu untuk nanti malam rilis datanya seperti apa. Apakah memang mendukung untuk market benar-benar bisa dari sini going up lagi, atau memang untuk melanjutkan penurunannya. Secara kita lihat time frame daily-nya ini kurang mendukung ya untuk dia lanjut naik gitu ya. Jadi untuk secara overall Bitcoin yes ya secara daily-nya ini teman-teman. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi di sebentar, mungkin di sini ya. Wait, kita coba cek yang lain di mana ya, di sini. Nah ini kosongan ya. Ini secara daily-nya sebenarnya dia memang sudah ter breakdown teman-teman dari si trendline. Nah kurang lebih seperti ini. Sebenarnya dia udah breakdown ini ya Bitcoin kalau dari perspektif ini. Dia breakdown dari si rising wedge atau trendline support ini, kita bisa lihat ya ini udah breakdown. Next ke dari tes nih terhadap EMA21 plus juga trendline supportnya yang menjadi resisten nih, kita bisa lihat di sini. Dan dia lanjut turun lagi. Jadi bisa untuk ngelit bahkan sampai 55.000 dolar itu masih possible, dimana ini sebelumnya menjadi area demand yang belum di testing lagi nih semenjak tanggal 7 dan 8 Agustus ya. Jadi masih possible untuk dia lanjut turun, dan bukan sebuah namanya 100% pasti enggak teman-teman. Bisa ada juga momentumnya. Oke, wah dia breakdown nih, banyak yang sell short, akhirnya di prank karena mungkin ada news event dan lain sebagainya, dia balik lagi ya, mantul lagi, bisa gitu ya. Beberapa kali juga kejadian, khususnya di altcoin lainnya juga sering ya. Kalau misalkan teman-teman yang sering trading, wah ini udah breakdown dari rising wedge nih, bisa lanjut turun lagi ngejar next area target support atau next area target demand, malah dia bisa mantul kenceng lagi gitu, selama memang dia masih ketahan di previous area support ini ya, di sekitar 57 ribuan something sampai 58 ribuan dolar gitu. Jadi selama memang area ini masih mampu bertahan, ya udah masih possible untuk lanjut naik gitu. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah area ini, ya possible untuk testing next area target gitu. Jadi closingnya itu sangat-sangat penting gitu teman-teman ya, closing secara daily overall. Oke, jadi ini untuk si Bitcoin. Dan kalau kita ukur pun ya secara di sini, kemudian kita pindahkan
waktu dia breakdown ya, target maksimalnya ya di sekitar 53.500 dolar target maksimal ketika memang dia breakdown dari si Rising West ini gitu ya. Jadi bisa di prepare untuk penurunan terdalamnya, atau mungkin yang bilang ini akan lanjut dump dan lain sebagainya gitu ya. Jadi prepare untuk skenario terburuk teman-teman. Tapi kalau misalkan dari sini aja dia masih mampu bertahan, ya ini possible untuk lanjut naik. Ya kurang lebih seperti itu untuk gambaran si Bitcoin. Gimana untuk time frame hourly khususnya 4 jam? Ya 4 jam sebenarnya kita bisa lihat lebih jelas lagi ya. Dia drop di sini, bikin tail candle beberapa kali, testing, going up ya. Visit golden ratio-nya, SNL sebelumnya ini coba saya tanda dengan box warna putih deh ya, biar beda warnanya. And ya di sini reject lagi gitu ya, nggak mampu break. Ini closing candle 4 jam, next candle langsung bearish engulfing gitu ya. Cuman ya sekarang mulai adanya pelemahan momentum lagi dari sellernya karena balik ke previous area support di sekitar 58.700 dolar. Jadi balik lagi, selama memang area ini masih mampu menahan laju penurunan Bitcoin, ya at least di sini dia bikin tail candle seperti pergerakan sebelumnya gitu ya. Tail candle, langsung closing di atas lagi. Ini masih possible untuk lanjut naik. Tapi kalau misalkan dia close candle di bawah 58.580 dolar, possible untuk dia lanjut turun teman-teman. Nah, jadi closing candle time frame 4 jam itu cukup penting, dan selama dia bikin tail candle bawah nakal ini, dimana kalau saya markingin sebelumnya ini juga sempat menjadi tahanan juga ya, semacam grab likuiditas sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya. Ini masih possible untuk si Bitcoin. Kurang lebih seperti itu ya gambarannya untuk Bitcoin secara daily maupun hourly. Nah, Fundry gimana? Fundry ini kita lihat di toko kuning ya. Sebenarnya ini dari akhir 2023, berarti ini terhitung salah satu altcoin yang baru kalau kita lihat dari toko kuning teman-teman. Nah, ini kan udah jelas banget ya, dia downtrend. Kita bisa lihat strukturnya ini downtrend, dan ya terakhir kali pun kita bisa lihat seperti ini. Momentum untuk dia turunnya itu, nah ini sini bergerak dalam sebuah channel tuh, udah jelas ya. Kalau bikin seperti tangga turun seperti ini, ya ini downtrend namanya kan. Nah sekarang pertanyaannya, ini kita udah menemukan oke, strukturnya seperti ini, dia bergerak di dalam sebuah channel. So gimana nih saat ini gitu ya, posisi saat ini coba saya markingin, ini previous area demand sebelum dia bikin ATH ya di sini. Di sini nih udah di testing nih, kita bisa lihat udah di testing beberapa kali. Ini mendapat reaksi, drop, dapat reaksi lagi, mantul, reject lagi dari trend resistennya. Ini di sekitar 0,074 sampai 0,0833 dolar untuk si Fundry secara daily time frame. So kalau memang Bitcoin masih turun, ya Fundry masih punya kesempatan untuk testing lagi ke previous area strongnya dia before mungkin nanti kita lihat adanya pemantulan. Apakah mantulnya ini strong atau tidak, dan berpotensi yang namanya double bottom. Ya di sini kita bisa lihat ini adalah bottom satunya, dan ini potensi di bottom keduanya dia. Ya ini drop, sideway up, reject lagi, kemudian di sini maybe adanya sideway dulu lebih bagus lagi. Di sini adanya break terhadap trend dan resisten ini, plus di sini ada yang namanya neckline ya dari si double bottomnya. Nah ini coba saya markingin dengan warna hijau aja di sekitar 0,1166 sampai 0,1253 dolar untuk si Fundry secara daily time frame. Jadi sekali lagi ini markingan yang bisa sekali diperhatikan untuk Fundry posisi saat ini teman-teman ya, karena ini previous area strongnya dia, dan ya ini memang udah pas pertama kali di testing bikin tail candle nakal nih, set ya, sama seperti sebelum-sebelumnya ini juga bikin tail candle nakal sebelum dia going up. Ya di sini sedikit tail candle kemudian dia up gitu ya. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk dia visit ya di sekitar 0,078 sekitar area itulah. Itu masih berpeluang di visit sama si Fundry kalau memang si Bitcoinnya masih lanjut turun atau dikasih turun sekali lagi gitu ya. Jadi ini prepare untuk Fundry secara daily. Minimal kalau time frame hourly-nya gimana bro? Ya hourly-nya sebenarnya dia sideway aja sih ini. Ini time frame 4 jamnya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ini range atasnya, and then ini range bawahnya. Tuh. Kurang lebih seperti ini gambarannya untuk time frame 4 jam. Tinggal kita lihat nanti. Dan plus juga nih saya marking tambahan ini sebelumnya previous area support juga nih. Saya tandain dengan warna orange. Nah,
0,0872 sampai 0,0885 dolar. Nah, ini yang nanyain Foundry ya untuk outlook secara time frame 4 jamnya. Tinggal nanti kita ataupun teman-teman perhatikan once dia breakdown closing di bawah ya visit next area target secara daily yang tadi saya mention. Tapi selama dia masih hold mampu di sini ya possible setidaknya untuk lanjut mantul ya ke previous high-nya dia atau range sideways-nya dia nih bagian atas di sekitar 0,096 dolar sekitar area itu ya untuk si Foundry-nya. Jadi sekali lagi bisa di prepare untuk Foundry ya ketika dia breakdown. Ini adalah key level saat ini ya, box orange ini kalau dia breakdown closing di atas di bawah ini ya udah akan visit area bawah. Tapi kalau misalkan selama dia tipis di sini ya possible untuk going up selama dia tidak breakdown atau closing di bawah. Ya bikin tail candle kayak gini aja nih. Nih tipis-tipis bikin tail candle, grab likuiditas bagian bawah. Nah, ini possible untuk going up lagi. Kurang lebih seperti itu ya untuk Foundry. Nanti baru dilihat ketika dia breakout pun ya ini bisa dipantau untuk time frame 4 jam adanya area supply di sini. Ini saya tandain dengan box warna merah. Ya, 0,0992 sampai 0,1007 dolar. Itu aja teman-teman yang bisa saya update untuk Foundry dan juga Bitcoin ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.